kita bertemu kembali di ibadah online ini merupakan suatu kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita. Yes, amin. Mari sebelum kita masuk ibadah, kita tutup mata kita mau menyapa Tuhan kita mau berdoa dan kita mengucapkan syukur selalu untuk Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas tidur malam yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, dan kami bangun di pagi hari dengan suasana hati yang sukacita Tuhan, karena kami tahu kami ingin menyapamu, kami ingin memujimu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa memujimu, memuliakanmu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita jangan lelah, kita mau bekerja di ladang Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan nama Dia. Amin. Amin. Yang selalu memberi kekuatan untuk kita, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja dengan Tuhan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Kita mau timbun tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita angkat pujian lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di dalam Tuhan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang selalu beri kita kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mau ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang saudara. Untuk apa? Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Kita timbun tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali kita katakan, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita lah yang menguasai atas kita semua. Amin. Masih mau untuk memuji Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan kita lah Tuhan segalanya di atas bumi ini. Mari kita angkat satu pujian menyatakan Tuhan kita. Karena Tuhan kita lah yang selalu memerintah. Dia ada Raja yang kuat dan Raja yang perkasa. Tidak ada Raja lain selain Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa.
Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaan yang tak tergoncangkan, nyatakan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah, tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kita angkat pujian lagi dari awal. Hey yeah, oh, oh, oh. Tuhan kita yang memerintah, Dia adalah Raja yang kuat dan perkasa. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaan nyatakan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak pernah berubah, saudara. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tidak pernah berubah, tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi kita katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sungguh dahsyat. Amin. Oleh anugerahnya kita bisa ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan berikan atas kita. Amin. Kita menerima yang baik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita angkat satu pujian menyatakan pengorbanan Tuhan yang sangat sempurna di hidup kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, saudara. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sangat
satu pujian dari awal. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan roh kami Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sah. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sah. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara, kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan nama Dia. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu yang begitu sempurna, yang begitu mulia. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami meninggikan-Mu. Shikiralayana baranayana se, shikiralayana hura baranayana se, shikiralayana hura baranayana labarana se. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Semuanya Kau berikan kepada kami Yesus, pengorbanan-Mu sempurna untuk kami yang berdosa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Shikiralayana hura baranayana sekira, shikiralayana hura baranayana sekira. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh Kau izinkan pada setiap kami Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yes. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kita berbahagia, kita semangat, kita bersuka cita karena kemurahan Tuhan yang luar biasa curahkan kepada kita semua yang beriman kepadanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa, yang dahsyat. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu, minta kekuatan, minta penghiburan, supaya kami selalu kuat di dalam-Mu, selalu sadar kasih-Mu begitu besar kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran, hikmat, pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik, dan bisa kami melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita percaya bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan akan membuat iman seseorang semakin teguh dan kuat, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan penuh kebaikan dan kebajikan, sehingga akan membuat iman seseorang kian sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya pulang ke Singkawang dan saya juga ikut pertemuan dengan kepala sekolah dan gembala gereja setempat. Dari kepala sekolah mengatakan ada beberapa siswa-siswi dari TK atau SD berhenti sekolah hanya karena tidak sanggup bayar SPP sekolah setiap bulan dengan harga Rp100.000. Dan juga ada berhenti sekolah karena tidak sanggup beli buku-buku pelajaran. Dan juga ada berhenti sekolah karena tidak sanggup beli seragam sekolah dan sepatunya. Kemudian saya minta alamat, nama murid, serta nama orang tuanya. Keesokan harinya kami mengunjungi ke rumah mereka dan berbicara dengan orang tua mereka. Ternyata kondisi ekonomi mereka sangat-sangat perlu diperhatikan. Sehingga membuat pribadi saya berani mengambil keputusan untuk meresponi kondisi mereka. Akhirnya beberapa murid TK dan SD tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita dengan setia melakukan perbuatan yang timbul dari dalam hati, pikiran, jiwa, roh, dan kemauan kita yang diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan dengan baik, lebih baik, yang sangat baik sebagaimana kita yakini dan kita imani. Kita yang percaya dan setia datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani Tuhan dengan iman yang teguh, lebih teguh dan sangat teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berbahagialah kita semua pribadi antara kita yang percaya, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh kebaikan dan kebajikan akan membuat iman seseorang kian sempurna, karena Yesus sudah lebih dahulu menunjukkan kesetiaan Yesus kepada Bapaknya dan mengutus Dia. Karena Yesus sudah menyediakan bagi kita upah besar di kerajaan surga. Karena Yesus sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya
Karena kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kesulitan hidup bergumulan dan tantangan terus ada dalam hidup setiap orang. Nah, tema hari ini saya ambil dari iman yang teguh. Tema ini merupakan pelajaran penting bagi kita, bagaimana meresponi setiap masalah yang terjadi. Iman kepada Kristus menjadi senjata yang paling ampuh menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam hidup. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. 2 kisah tentang orang luar biasa mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki pergumulan yang sama. Nah, kedua orang ini adalah Yairus dan perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Nah, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah, orang yang sangat rohani dan ahli tentang firman Tuhan dan kebaikan dan nubuatan. Nah, kita baca Markus pasal 5 ayat 21-24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berpondong-pondong datang lalu mengurumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berpondong-pondong mengikuti dia yang berdesak-desakan di dekatnya. Nah, kita lanjut lagi Markus tetap pasal 5 ayat 35-43. Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, beratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anaknya tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Sekitar itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pergumulannya dari Yairus. Ada anak perempuannya sedang sakit, hampir mati atau sekarat. Ada contoh yang kedua. Nah, dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, kita baca Markus 5:25-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
Saudara telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia juga mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekitar itu juga berhenti dan pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakkan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan 12 tahun sakit pendarahan adalah rakyat biasa yang tidak pernah belajar hal-hal rohani, yang menyaksikan Yesus dari banyak orang. Meskipun latar belakang keduanya berbeda, namun mereka memiliki kualitas iman yang sama. Mereka sama-sama percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Perhatikan kutipan berikut yang menunjukkan seruan tindakan iman dari kedua orang ini. Saya berbicara pertama dari Yairus. Ketika Yesus melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atas, supaya anakku selamat dan tetap hidup. Dan dia berbicara dari perempuan yang menderita 12 tahun sakit pendarahan. Dari perempuan 12 tahun sakit pendarahan ini, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak mendekati Yesus dari belakang, dan dia menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, iman hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap firman Tuhan yang masuk dalam hati kita itu bertumbuh menjadi iman. Tapi kekuatan iman kita hanya bisa dilihat pada saat ada ujian dan permasalahan yang bertolak belakang dengan harapan hati kita. Nah, iman itu tidak terikat dengan siapa kita, apapun profesi dan kedudukan kita. Kisah Yairus dan dengan perempuan yang menderita sakit pendarahan itu membuat agar kita punya iman yang kuat. Sebab kita tidak pernah tahu pergumulan seperti apa yang akan datang dalam hidup kita. Ada kalanya ketika pergumulan datang, kita begitu siap menghadapinya karena iman kita tidak tergoncangkan. Namun ada kalanya juga, meski hanya dengan masalah kecil, kita bisa menjadi lemah dan kecewa dengan Tuhan, sehingga kita dengan mudah memutuskan untuk berhenti berdoa, bahkan tidak mau melayani Tuhan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita harus menguatkan iman karena kita ketika masalah datang.
Tuhan ingin memastikan bahwa kita kuat dan tetap setia mengiring Dia. Nah, salah satu ciri orang yang punya iman ada ketika menghadapi masalah, ia akan tetap bersandar kepada Tuhan. Seperti Yairus memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki kedudukan yang terhormat sebagai kepala rumah ibadah. Namun dia tidak gengsi untuk menanggalkan kebesarannya itu di hadapan Tuhan. Yairus tersungkur di depan kaki Yesus sambil berseru sepenuh hati, dengan hati yang tulus meminta kesembuhannya kepada Tuhan Yesus. Itulah menarik perhatian Tuhan Yesus terhadap pribadi Yairus. Demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan, yang kegelumunan banyak orang sampai ia berada di belakang Tuhan Yesus untuk menjamah ujung jubahnya. Nah, karena kualitas iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini sama dengan kualitas iman Yairus, Tuhan tidak memandang bulu untuk membantunya. Mungkin ada kalanya kita tidak seperti Yairus yang berani berteriak berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita seperti perempuan yang sakit pendarahan hanya berani menghampiri Tuhan dari belakang. Mungkin kita tidak berani dan tidak percaya diri berteriak di tengah-tengah ibadah. Tetapi kita hanya berani berteriak di dalam kamar seorang diri supaya tidak terlihat orang lain. Namun yang Tuhan lihat bukanlah siapa kita, bukanlah seruan kita, tetapi Tuhan lihat ada kekuatan iman dalam seruan doa kita. Waktu kita menghadapi Tuhan untuk meminta pembelaan Tuhan atas setiap pergumulan kita, pastikan hati Tuhan bergetar, bergoncang, bergoyang, karena kita meminta dengan penuh iman. Jadi sekian banyak orang berkerumun minta pertolongan Tuhan. Hanya Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan yang bisa menggetarkan hati Tuhan. Mungkin hal yang sama terjadi di dunia ini. Banyak orang berteriak minta pembelaan, pertolongan Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, firman selalu mengatakan jangan takut, percaya saja. Kita lihat tadi ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi kamu menyusah-nyusahkan guru? Nah, waktu kita berseru kepada Tuhan, ada kalanya jawaban Tuhan itu mujizat, atau cepat datang, atau tidak menunggu lama. Tapi ada kalanya Tuhan jawab pergumulan kita melalui proses waktu. Yairus tidak menerima mujizat dalam sekejap, tetapi Tuhan izinkan ketika Yairus sampai di rumah, ternyata anaknya sudah mati. Ketika kita berdoa, yang kita harapkan tentu jawaban doa yang cepat, tapi bagaimana kalau tidak? Seperti Yairus alami, diharapkan anaknya segera sembuh, tetapi terjadi malah sebaliknya, anaknya mati. Kita harus siap membawa Tuhan kepada pengalaman seperti ini, bahwa terjadi justru sebaliknya dari yang kita harapkan. Nah, kita lihat lagi ayat 36. Yesus tidak menghiraukan kata-kata mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Yairus pun menjadi tidak takut, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita renungkan, jika terjadi dalam hidup kita, bukanlah yang kita minta,
tetapi justru keadaan sebaliknya yang lebih buruk. Kira-kira bagaimana sikap kita? Adakah iman kita dapat menyelamatkan hidup kita? Percayalah, Tuhan Yesus sangat tahu keadaan imanmu hari ini. Mari pastikan ketika keadaan tidak diharapkan itu datang, kita tidak takut, namun tetap percaya pada Tuhan. Inilah yang Yerus lakukan. Karena Yerus tidak takut dan tetap percaya, Yesus mengajaknya masuk ke kamar untuk menemukan anaknya hidup kembali dan sudah sembuh. Terkadang jawaban Tuhan itu berdasarkan iman kita. Dan kita alami. Asal kita jangan takut. Percaya saja. Tetapi justru pada saat demikian, kitanya tidak sabar. Dan dengan mudah memutuskan untuk berbalik arah dari Tuhan. Kita menjadi lalai untuk tidak takut dan percaya. Sehingga jawaban doa tidak kita alami. Oleh karena itu, mari bertahan apapun keadaan terjadi. Kita harus ada pada tingkatan jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan adalah iman bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Nah, kita baca lagi dengan ayat 30-34 mencatat. Ketika perempuan mengalami pendarahan itu menjamah jubah Yesus. Ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu Yesus melibatkan banyak orang yang bertanya, siapa menjamah jubahku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhkanlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus memang ajaib. Kuasanya sanggup menolong dan menyembuhkan segala penyakit kita. Tetapi membuat kuasa Tuhan bekerja ada iman kita. Jadi kalau hari ini kita tidak menerima pertolongan Tuhan, berarti iman kita sedang tidak bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Jadi segala kemuliaan, janji, berkat Tuhan hanya bisa diterima oleh setiap orang yang percaya pada saat iman mereka bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan itu memiliki iman bekerja sama dengan kuasa Yesus. Sehingga ada kuasa Tuhan yang ditransfer ke tubuhnya dan ia menjadi sembuh. Kita semua pasti rindu mengalami hal yang sama. Karena itu mari pastikan iman kita pun bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Tidak peduli apapun terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya dan melayani Tuhan. Percayalah, ketika kita berteriak dengan iman yang kuat, Tuhan Yesus pasti mengalirkan kuasanya ajaib untuk membantu kita. Sehingga kita muncul sebagai orang-orang yang menang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana memiliki iman menjadi tetap teguh, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Pertama, iman yang teguh. Pertama ada bertekun. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Tekun berarti terus beriman. Tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Melainkan hanya sungguh percaya kepada Tuhan. Selalu beriman apa yang belum dapat dilihat dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan.
Nah, yang kedua, iman yang teguh. Yang kedua adalah berjaga. Kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada banyak titik kelemahan kita sebagai manusia. Sangat mudah kita meninggalkan iman. Kehendak manusia seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Siasat iblis dengan mudah mempengaruhi cara berbicara, pikiran, dan tindakan kita. Sebab itu berjaga-jaga itu penting. Menyadari senantiasa itu mewujudkan iman yang teguh. Yang ketiga, iman yang teguh. Yang ketiga adalah perjuangan. Harus perjuangan. 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman dapat berubah-ubah. Kadang iman menjadi kuat, tetapi seringkali iman menjadi lemah dan tidak berdaya. Perjuangan iman terus harus menjadi mendorong bagi kita untuk mendapatkan iman yang teguh. Butuh penyenggalan diri dan pikul salib untuk mengikuti Yesus. Iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, memberi kemampuan kita untuk bertekun di dalam iman, untuk berjaga senantiasa, dan terus perjuangan untuk mendapatkan iman yang teguh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sudah selesai mendengar sabdamu pada pagi ini. Kami sangat percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Ketika kami memiliki iman yang teguh, hanya bersandar kepadamu, mujizat akan terjadi pada diri kami. Seperti Yarus, seperti perempuan menderita 12 tahun sakit pendarahan. Maka hari ini apapun kami mengalami, apapun yang menimpa diri kami tetap mau seperti iman Yarus dan perempuan yang menderita 12 tahun, mempunyai kualitas iman yang teguh. Kami selalu mendekati Engkau, percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa. Yesus bisa mengadakan mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga hamba mengharapkan Tuhan Yesus, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh pengharapan, tangan-Mu yang ajaib. Engkau bisa melihat pada hari ini mereka datang sujud di hadapan-Mu. Mereka akan mengharap mujizat-mujizat terjadi dalam diri mereka. Mereka telah mendengarkan sabda-Mu pada pagi ini. Mereka harus sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, tidak tergoncangkan situasi kondisi apapun. Mereka tetap percaya dan datang kepadamu yang menyerahkan seluruh hidup di dalam tangan-Mu. Dan tangan Allah yang ajaib, Engkau menjamah mereka satu persatu. Tangan Allah yang luar biasa, Engkau menyentuh mereka. Segala penyakit mereka derita pada hari ini sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang penuh pengharapan, Engkau jamah mereka. Mungkin pada pagi ini banyak orang mengalami pergumulan, tekanan hidup,
yang luar biasa. Masalah demi masalah tidak pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau membuka jalan. Kau memberkati mereka, memberi mereka hari lepas hari dengan sukacita yang penuh damai sejahtera, dan masa depan mereka penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita berdoa dulu, kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus, melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami, setiap orang yang mengikutimu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafilan untuk keselamatan kita. Roti di anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesuatu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darah, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini,
Kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa sekalian, doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabdamu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus. Sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu, sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan, segala jalan layak Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan, tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gelapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diayak dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.